Seorang pahlawan adalah dia yang berjuang dan berkorban demi banyak orang. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Vira Simharedi 2023. Namun sebelum ke videonya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Usman dari Gorontalo, Neneng Sondari dari Bandung, Dones dari Papua Tengah, Ica, Tina, Okta Syafitri, Yanti dari Bogor, BJ Channel yang ulang tahun tanggal 18, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak bernama Prataf Reddy yang sedang mengunjungi kenalannya yang bernama Farada Reddy, di mana di sana Prataf meminta Farada untuk mengadakan sebuah acara pernikahan di rumah Farada, meskipun sebenarnya Farada tidak mempunyai seseorang yang bisa dia nikahkan. Di mana maksud dari Prataf meminta Farada untuk mengadakan acara pernikahan adalah untuk memancing seseorang yang menjadi musuh terbesar dalam hidup Prataf agar menghadiri acara pernikahan tersebut. Dan di saat musuh terbesar Prataf sedang menghadiri acara pernikahan di rumah Farada, di sanalah Prataf berniat menyerang dan menghabisi musuh terbesarnya tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Mendengar niat dari Prataf, Farada dan seluruh pekerja di ladangnya pun menertawakan Prataf lalu mengatakan, "Sudah 30 tahun kamu berusaha untuk membalaskan dendam kematian ayahmu, namun kau selalu gagal. Dulu, ayahmu saja gagal menghabisi orang itu sehingga membuat ayahmu terbunuh. Jadi bagaimana mungkin kau akan bisa menghabisinya? Prataf, lebih baik kau lupakan saja dendammu daripada nanti kau juga ikut terbunuh, karena tidak akan ada yang bisa mengalahkan orang itu," ungkap Farada sambil menertawakan Prataf. Mendengar Farada yang malah menertawakan dan meledeknya, Prataf pun marah lalu mengambil sebuah besi di ladang tersebut dan membantai Farada serta seluruh pekerjanya. Setelah itu, Prataf pun membakar ladang milik Farada dan kemudian pergi. Sementara itu di tempat lain di Istanbul, ada seorang pengusaha yang bernama Ricard mendatangi sebuah restoran India milik seorang ibu-ibu yang bernama Minaksi, di mana tanpa basa-basi, karena melihat betapa lakunya restoran tersebut dan betapa lezatnya makanan-makanan di sana, Ricard pun menemui Minaksi dan mengatakan bahwa Ricard ingin membeli restoran milik Minaksi tersebut dengan harga berapapun. Namun karena Minaksi menolak menjual restorannya, Ricard pun marah lalu menampar Minaksi dan mengobrak-abrik restorannya. Dan setelah selesai mengancam Minaksi dengan menghancurkan restorannya, Ricard pun memberikan waktu 1 hari kepada Minaksi. Dan besok, Minaksi harus datang ke kantor Ricard untuk penandatanganan dokumen penjualan restorannya, ungkap Ricard sambil berlalu pergi. Dan di keesokan harinya, Minaksi pergi ke kantor Ricard untuk menemui Ricard, di mana pada awalnya Ricard sangat senang karena dia pikir bahwa kedatangan Minaksi adalah untuk penandatanganan dokumen penjualan restorannya. Namun ternyata kedatangan Minaksi ke sana adalah untuk memperingati Ricard, di mana Minaksi mengatakan bahwa meskipun Ricard memiliki banyak preman yang bekerja untuknya, tapi Minaksi memiliki seorang anak yang tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Lalu Minaksi memberikan sebuah berkas yang mana berkas tersebut adalah catatan medis dari para preman yang sebelumnya disuruh oleh Ricard untuk menghancurkan restoran Minaksi, di mana ternyata seluruh preman-preman yang kemarin menghancurkan restoran milik Minaksi telah dibuat babak belur dan dikirim ke sebuah rumah sakit oleh anak Minaksi karena telah berani macam-macam kepada ibunya. Dan untuk lebih jelasnya, maka kita pun dibawa ke waktu sebelum Minaksi mendatangi kantor Ricard, di mana di sana anak Minaksi yang bernama Jaya Simharedi atau sering dipanggil Jai mendatangi sebuah kapal yang mana di kapal tersebut terdapat para preman anak buah Ricard yang telah menghancurkan restoran ibunya. Dan tanpa basa-basi, Jai pun langsung menghajar para preman tersebut. Dan inilah dia sosok dari Jai, anak dari Minaksi, di mana di sana Jai mampu mengalahkan seluruh preman anak buah Ricard dengan sangat mudah.
Dan begitulah cara bagaimana Jai membalas perlakuan para preman tersebut kepada ibunya. Kembali ke timeline utama, di mana di sana Jai juga memukul dan menghajar Ricard di dalam kantornya sendiri, lalu mengatakan, orang yang tidak mau menghormati makanan tidak pantas untuk lapar, dan dia yang berani menyakiti seorang ibu tidak pantas untuk hidup. Namun kali ini, aku akan memberikanmu sebuah kesempatan untuk tetap hidup, ungkap Jai yang kemudian berlalu pergi. Di tempat lain yang masih di Istanbul, kita diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak bernama Kang Kohar, di mana di saat itu, Kang Kohar beserta seluruh keluarganya sedang menonton sebuah acara perlombaan menyanyi. Dan salah satu peserta dari perlombaan tersebut adalah anak dari Kang Kohar yang bernama Isha. Bahkan sebelum Isha memulai menyanyikan sebuah lagu, Isha sudah berhasil menyentuh hati dari para juri dan membuat mereka bersedih dengan cerita Isha, di mana Isha mengatakan bahwa musik adalah darahku. Meskipun aku tidak mempunyai seorang guru menyanyi dan dibesarkan hanya dengan memakan roti dan selai, tapi setiap sel di dalam tubuhku bahkan berdenyut dengan mengikuti irama musik. Oleh karena itu, meski ditentang oleh ayahku sendiri, aku tetap bernyanyi dan tetap berjuang menggapai mimpiku untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Karena aku tahu dan aku yakin bahwa aku adalah seorang penyanyi. Mendengar itu, para juri pun tersentuh, bersedih dan meyakini bahwa Isha merupakan seorang penyanyi dengan bakat yang luar biasa. Sehingga, tanpa berbasa-basi lagi, para juri pun langsung mempersilahkan Isha untuk mulai bernyanyi dan... Oleh karena itu, Isha pun diusir dari perlombaan tersebut. Dan dari kejadian ini, kita bisa mengerti tentang alasan mengapa Kang Kohar menentang keinginan Isha untuk menjadi seorang penyanyi. Di keesokan harinya, Isha yang baru saja bangun dari tidurnya setelah semalam dia mabuk-mabukan bersama teman-temannya di bar, merasa sangat syok karena tiba-tiba dia tidak bisa mendengar suara apapun. Dimana karena tadi malam saat di bar telinganya baik-baik saja, Isha serta seluruh teman-temannya pun kembali ke bar untuk mencari tahu penyebab dari telinga Isha menjadi tidak bisa mendengar. Stop! Play! Dan lewat sebuah rekaman CCTV, Isha akhirnya mengetahui bahwa penyebab telinganya menjadi tuli adalah karena semalam saat Isha dan teman-temannya sedang minum, di dekatnya ada Jai yang sedang berkelahi dengan seseorang yang memalak sahabatnya yang bernama Kang Momon. Di mana di dalam perkelahian tersebut, si pemalak berniat menembak Kang Momon. Namun Jai menghalau dan merubah arah tembakan dari si pemalak sehingga peluru yang ditembakkan si pemalak melewati telinga Isha yang membuat telinga Isha berdengung dan menjadi tidak bisa mendengar. Oleh karena itu, Isha pun menyalahkan Jai atas apa yang terjadi kepada telinganya dan berniat untuk membalas dendam kepada Jai. Dan lewat karyawan di bar tersebut yang mengenali Jai, Isha pun mendapatkan alamat Jai. Singkat cerita, Isha pun pergi ke alamat yang diberikan oleh karyawan bar. Dan karena mengira bahwa mobil yang terparkir di sana adalah milik Jai, Isha pun menghancurkan beberapa mobil yang terparkir di sana. Setelah itu, Jai meminta maaf atas apa yang telah menimpa Isha. Namun yang membuat Jai heran adalah jika Isha mengalami gangguan pendengaran, mengapa Isha tidak langsung pergi berobat dan malah ingin membalas dendam, ungkap Jai. Setelah itu, dengan susah payah karena Isha tidak bisa mendengar dengan baik, Jai menjelaskan bahwa semua mobil yang dirusak oleh Isha itu bukanlah milik Jai, tapi milik customer-customer Jai yang akan dilakukan modifikasi di bengkel Jai. Lalu, Jai meminta ganti rugi atas semua kerusakan-kerusakan di mobil tersebut. Dan jika Isha tidak mau mengganti rugi, maka Jai akan melaporkan Isha ke kantor polisi karena semua kerusakan yang dilakukan oleh Isha itu terekam oleh CCTV di bengkel Jai. Mendengar itu, mau tidak mau Isha pun memberikan kartu miliknya untuk mengganti rugi atas semua kerusakannya. Namun karena kartu milik Isha tersebut ternyata isinya kosong, Isha pun harus mengganti rugi dengan cara dia bekerja di bengkel Jai. Dan di tengah-tengah Isha yang sedang bekerja mengelap mobil-mobil di bengkel Jai, dia yang kesal karena capek, menendang salah satu mobil yang sedang dia bersihkan. Namun siapa sangka, hal itu secara otomatis membuat bagasi mobil tersebut terbuka. Di mana alangkah kagetnya Isha ketika dia mengetahui bahwa isi dari bagasi mobil tersebut adalah narkoba. Oh my god, hello! Drugs! Excuse me.
Drugs ikkada package! Oleh karena itu, Kang Momon pun menelpon polisi untuk segera datang ke bengkel Jai. Tetapi tiba-tiba, pemilik mobil tersebut datang lalu mengancam Jai dengan sebuah pistol agar mobilnya segera dikembalikan. Namun karena di dalam mobil tersebut tersimpan banyak narkoba, Jai pun tidak mau memberikan mobilnya. Sehingga dan di tengah-tengah pertarungan, untuk kedua kalinya Jai secara tidak sengaja merubah arah sebuah tembakan sehingga melintasi telinga Isha lalu mengenai narkoba-narkoba di dalam bagasi mobil. Di mana hal itu secara ajaib bisa mengembalikan pendengaran Isha, namun di sisi lain, cipratan narkoba yang tertembak oleh peluru tersebut juga mengenai Isha yang membuat Isha mabuk lalu berjoget-joget di saat para polisi Turki telah berdatangan dan mengamankan narkoba-narkoba tersebut beserta para pemiliknya. Dan Jai yang melihat tarian Isha sangatlah bagus membuat dia menyadari bahwa menari adalah bakat asli Isha dibandingkan menyanyi. Sehingga Jai menyuruh Kang Momon untuk mengambil video tariannya tersebut. Setelah itu, Jai mengupload video tersebut ke sosial media yang membuat video tersebut viral sehingga kini Isha menjadi orang yang terkenal. Oleh karena itu, Isha pun memberikan Jai sebuah bunga sebagai tanda terima kasihnya. Karena berkat Jai, impian Isha menjadi seorang bintang yang terkenal kini telah terwujud. Thank you. నేను గెలిపించింది నీలో. My video has gone viral. Lalu di sana, Jai mengatakan, bakatmulah yang membuatmu menjadi terkenal, seperti ikan yang tidak perlu mengikuti kejuaraan berenang untuk membuktikan bahwa dia pandai berenang, dan burung yang tidak perlu mengikuti kejuaraan terbang untuk membuktikan bahwa dia jago terbang. Begitu juga manusia, ketika seseorang bisa menyadari bakat alamiah mereka, mereka akan menjadi pemenang, ungkap Jai yang langsung disambut dengan pelukan oleh Isha. Thank you so much. Kemudian setelah itu, datanglah Meenakshi yang menghampiri Jai serta Isha. Dan setelah Jai memperkenalkan Meenakshi kepada Isha, Isha mengatakan kepada Meenakshi bahwa berkat Jai, Isha kini bisa menjadi orang yang populer. Sehingga Isha menganggap bahwa Jai adalah sumber keberuntungannya. Dan jika bersama Jai, maka Isha akan bisa mencapai kesuksesannya, ungkap Isha. Mendengar perkataan Isha, di saat Isha sedang mengangkat telepon dari ayahnya, Meenakshi berkata kepada Jai bahwa dia berharap kalau Isha akan bisa menjadi menantunya. Di mana perkataan dari Meenakshi membuat Jai tersenyum lalu mengungkapkan cintanya kepada Isha, sehingga mereka pun akhirnya berpacaran. Singkat cerita, di saat Kang Kohar memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Isha dalam mencapai kepopuleran, Isha mengatakan kepada Kang Kohar bahwa dia mencintai Jai dan ingin menikah dengannya. Mendengar itu, Kang Kohar pun menyetujui hubungan Isha dengan Jai dan menyuruh Isha untuk segera meminta orang tua Jai untuk menemui Kang Kohar. Hal itu membuat Isha merasa sangat senang lalu menelpon Jai untuk meminta orang tua Jai agar segera menemui orang tuanya. Oleh karena itu, Jai pun meminta Meenakshi untuk segera menemui keluarga Isha. Namun di sana, tiba-tiba Jai merasa sedih karena dia tidak mempunyai seorang ayah yang bisa menemaninya di dalam proses pernikahannya. Mendengar itu, Meenakshi pun terkejut lalu mengatakan bahwa sebenarnya selama ini Jai masih mempunyai seorang ayah yang masih hidup. Hal itu membuat Jai merasa lebih terkejut lagi karena selama ini dia tidak mengetahui bahwa dia memiliki seorang ayah. Lalu Meenakshi menjelaskan bahwa ayah Jai itu seperti seekor singa yang memiliki hati, sebuah perwujudan dari keberanian serta kekuatan, di mana hanya dengan mendengar namanya saja, para penjahat di seluruh kota akan merinding ketakutan. Setelah itu, Meenakshi juga menjelaskan, jika orang-orang dilahirkan untuk hidup di bumi ini, ayahmu justru lahir untuk membuat bumi tetap hidup, di mana saat ini dia tinggal di daerah Rayalasima, dan dia bernama Veerasimha Reddy. Dan inilah dia sosok dari Veerasimha Reddy yang merupakan ayah dari Jai, di mana di saat itu dia sedang akan berangkat menuju sebuah acara pernikahan massal yang terdiri dari 300 pasangan pengantin dari 30 desa.
Bagai seorang raja, Vira disambut dengan penuh hormat oleh seluruh masyarakat di dalam acara tersebut. Bahkan, masyarakat di sana hanya akan memulai acaranya jika Jai sudah datang dan melakukan ritual pembukaan untuk acara tersebut. Namun ketika Jai selesai melakukan ritual acara dan duduk untuk memimpin serta menyaksikan jalannya acara tersebut, tiba-tiba banyak preman yang dipimpin oleh Pratap Freddy yang telah menyusup ke dalam acara tersebut untuk menghabisi Vira. Sehingga dari sini kita akhirnya mengetahui bahwa orang yang dimaksud sebagai musuh terbesar Pratap Freddy di awal film adalah Vira Simhareddy. Di momen ini, sebenarnya Vira berusaha menghentikan Pratap serta seluruh anak buahnya untuk tidak bertarung. Karena mengingat mereka sedang berada di dalam sebuah acara pernikahan, Vira mengatakan bahwa itu bukanlah tempat dan waktu yang tepat untuk mereka bertarung. Namun karena Pratap yang sok keras ini memaksa dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyerang Vira, mau tidak mau Vira pun melayani mereka semua seorang diri. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Bagai seorang Superman tua, Vira yang hanya seorang aki-aki bisa membantai seluruh anak buah Pratap dengan mudah. Tidak hanya itu, tapi Pratap yang berwajah sangar dan berbadan kekar pun bisa dikalahkan Vira dengan sangat mudah. Namun anehnya, entah apa alasannya, Vira tidak mau menghabisi Pratap dan menyuruhnya untuk segera pergi. Sehingga dengan itu, acara pernikahan massal pun bisa kembali dilanjutkan. Sementara itu, Pratap yang kembali ke rumahnya setelah dia gagal menghabisi Vira, dimarahi habis-habisan oleh istrinya yang bernama Banumati, di mana pertengkaran tersebut juga dilihat oleh paman Pratap yang merupakan seorang MLA bernama Fedi Reddy dan juga si Ahul. రోత పుడుతుంది ఎల్లాసుంది ఎదురు చూస్తాండా పుణ్యక్షేత్రానికి పోయినట్టు పులిచర్ల వేసుకో. Namun pertengkaran tersebut berakhir setelah Pratap berjanji kalau dia akan segera memenggal kepala Vira, karena orang yang memiliki dendam kepada Vira bukan hanya Banumati, tetapi juga Pratap, karena Vira telah membuat ayah Pratap meninggal. Setelah itu, Pedi menghampiri Pratap lalu mengatakan bahwa untuk mengalahkan Vira Simhareddy, maka pertama-tama mereka harus memperhatikan kelemahan dari Vira Simhareddy, dan kelemahan dari Vira adalah orang-orang di belakangnya. Lalu, Fedi mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah rencana untuk mengalahkan Vira. Sementara itu di kediaman Vira kedatangan seorang tamu yang bernama Rajgopal, di mana Rajgopal ini adalah orang yang dipilih oleh Vira untuk memimpin pabrik yang dibangun oleh Vira 25 tahun yang lalu, di mana maksud Vira dalam membangun pabrik tersebut adalah untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di seluruh wilayah Sima. Dan di sana, Rajgopal mengadukan tentang permasalahan yang sedang dia hadapi di pabriknya. Bahwa karena sekarang Fedi Reddy yang merupakan paman dari Pratap Freddy menjadi seorang MLA di daerahnya, situasinya menjadi berubah. Fedi menetapkan sebuah aturan dan meminta 60% dari keuntungan pabrik. Dan jika Rajgopal tidak sanggup memenuhi pembayaran tersebut, maka Rajgopal diwajibkan untuk menjual pabrik tersebut kepada Fedi Reddy. Tidak hanya itu, tapi Fedi Reddy juga mengancam para pekerja pabrik agar tidak datang ke pabrik dan memutus saluran air menuju pabrik dengan berniat mendirikan pabrik yang lain. Dan untuk pembuatan pabrik baru tersebut, Fedi Reddy mendatangkan seorang investor asing, di mana si investor tersebut juga akan datang untuk peletakan batu pertama di dalam pembuatan pabrik tersebut. అంతేకాదు ఇంకా ఫ్యాక్టరీకి ఆయుపట్టు లాంటి కెనాల్ ఫారెన్ నుండి ఇన్వెస్టర్ని రప్పించారు. ఇంకా వేరే ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నారు. Mendengar itu,
Vira mengatakan bahwa dia akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan akan mendatangi acara peletakan batu pertama pembuatan pabrik tersebut. Singkat cerita, waktu untuk peletakan batu pertama pembuatan pabrik baru milik Pedi pun telah tiba, dan Pratap serta Pedi Reddy dan seluruh pengawalnya sedang di dalam perjalanan menuju lokasi pabrik yang akan dibangun, di mana di dalam mobil, Pratap yang sudah tahu kalau Vira juga akan menghadiri acara peletakan batu pertama karena memang salah satu niat mereka dalam pembuatan pabrik tersebut adalah untuk memancing Vira dan menghabisinya, mengatakan kepada Pedi bahwa Pratap sudah mempersiapkan banyak pasukan di lokasi peletakan batu pertama pabrik untuk menghabisi Vira. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa cara yang dikatakan Pedi kepada Pratap sebelumnya untuk menghabisi Vira adalah dengan memanfaatkan pabrik barunya tersebut. Sementara itu di lokasi di mana pabrik baru akan dibangun, semua anak buah Pedi sudah siap melakukan sebuah ritual dan bersiap untuk menyambut kedatangan Pedi Reddy. Namun alangkah kagetnya mereka ketika ternyata Vira sudah sampai duluan sebelum Pedi serta Pratap tiba di lokasi. Dan dengan tenang, Vira duduk di depan semua orang yang sedang melakukan ritual. Sehingga satu persatu anak buah Pratap yang sudah berada di lokasi pabrik pun menyerang Vira. Namun Vira bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Oleh karena itu, seluruh pasukan yang sudah dipersiapkan Pratap di sana untuk mengepung Vira pun muncul dan menyerang Vira meski Pratap belum datang untuk memberikan instruksi kepada mereka. Melihat itu, si Dapa yang merupakan pengawal Vira pun mengambil sebuah kapak spesial milik Vira di dalam mobil lalu melemparkannya kepada Vira. Kembali kepada Pratap, Pedi serta seluruh pasukannya, di mana ketika mereka sedikit lagi akan sampai ke lokasi pabrik yang akan dibangun, tiba-tiba alangkah terkejutnya Pratap serta Pedi ketika melihat beberapa anak buahnya sudah tewas tergantung di gerbang pabrik yang akan dibangun, dan Vira yang sudah duduk santai di dekat mayat-mayat pasukannya. Dimana untuk lebih jelasnya, maka kita pun dibawa ke beberapa saat sebelum Pratap dan Pedi serta seluruh pasukannya sampai di lokasi pabrik. Dimana di sana, dengan gagah dan beringas, Vira bisa membantai seluruh pasukan Pratap yang dipersiapkan untuk mengepung dan menghabisi Vira. Kembali ke timeline utama, di mana melihat anak buahnya yang sudah pada tewas, membuat Pratap emosi dan berniat menyerang Vira. Namun dia ditahan oleh Pedi karena menurutnya Pratap tidak akan mungkin bisa mengalahkan Vira jika berhadapan langsung 1 lawan 1. Sehingga Pedi yang ketakutan pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera mundur. Namun di saat seluruh anak buahnya telah mundur untuk kabur, mobil yang ditumpangi Pratap serta Pedi justru mengalami selip, sehingga Vira bisa mendekati mobil yang ditumpangi Pedi serta Pratap dan mengkadek mobil tersebut, lalu mengatakan, "Jika niatmu dalam membangun pabrik adalah untuk kebaikan banyak orang, maka aku bahkan akan menundukkan kepalaku kepadamu. Tapi jika niatmu adalah untuk menyakiti banyak orang, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu," ungkap Vira sambil menendang mobil Pedi dan Pratap yang membuat mereka semakin ketakutan lalu melarikan diri. Oleh karena itu, Pedi yang merasa tidak sanggup untuk melawan Vira meminta bantuan Menteri Dalam Negeri untuk melawan Vira dan untuk bisa meneruskan niatnya dalam membangun sebuah pabrik. Di mana di sana Pedi mengatakan bahwa selain Vira adalah orang yang sangat kuat meskipun tidak terjun ke dunia politik, tapi Vira juga mempunyai banyak pengikut dari kalangan masyarakat. Sehingga
Jika ada orang yang bisa menghentikan Vira, maka itu adalah Menteri Dalam Negeri, ungkap Fedi kepada Mendagri. Mendengar Vira yang merupakan orang biasa dan bukan dari kalangan pemerintah ataupun anggota sebuah partai politik tapi berani menentang dan menghentikan Fedi dalam membangun sebuah pabrik, si Pak Menteri Dalam Negeri pun mengutus seorang pimpinan polisi untuk mengundang Vira ke sebuah pertemuan. Singkat cerita, pertemuan yang diadakan oleh Mendagri pun telah tiba, di mana di sana tidak hanya Mendagri, tapi juga ada Pratap dan istrinya, serta Pedi dan juga si Ahul. Lalu, Mendagri pun membuka pertemuan tersebut dengan menegur Vira, karena sebagai orang biasa yang bukan dari pihak pemerintahan, tapi Vira berani-beraninya melarang Pedi untuk membangun sebuah pabrik. Setelah itu, Mendagri juga mengancam Vira agar tidak pernah ikut campur lagi dalam masalah pembangunan pabrik yang akan dilakukan oleh Pedi. Dan jika Vira masih ikut campur di dalam sebuah urusan pembangunan, maka pihak pemerintahan tidak akan pernah tinggal diam, ungkap Mendagri. Mendengar itu, Vira pun tertawa lalu mengatakan, "Apa Anda tahu apa yang dimaksud dengan pembangunan, Pak Menteri?" tanya Vira. Lalu, Vira meneruskan perkataannya, "Pembangunan itu adalah untuk perkembangan dan kemajuan negara serta masyarakat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Apa layak sebuah pembangunan dikatakan pembangunan jika efeknya membuat banyak orang menderita? Sadarlah dengan apa itu arti pembangunan yang sebenarnya. Niat dari Pedi di dalam membangun pabrik tersebut adalah untuk membuat dia dan kelompoknya lebih berkuasa dan akan menyengsarakan rakyat. Itulah sebabnya, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengizinkan pembangunan itu terjadi." Di mana perkataan tersebut langsung membuat semua orang termasuk Mendagri terdiam. అభివృద్ధికి అర్థం తెలుసుకో. Kemudian, untuk bisa membuat Vira takut, Mendagri mencoba menyombongkan posisinya di hadapan Vira dengan mengatakan bahwa dengan posisinya sebagai menteri di dalam negeri, dia bisa saja memanggil seluruh kepolisian untuk datang ke sana dan melawan Vira. Namun bukannya takut, Vira malah mengatakan, "Pak Menteri, Anda mungkin bisa saja sombong karena posisi Anda, tapi yang harus Anda ketahui bahwa kesombongan ada di dalam DNA aku. Aku bahkan dilahirkan dengan sebuah kesombongan yang tinggi. Jadi, jangan menggunakan posisimu untuk menyombongkan dirimu di hadapanku. Dan apapun yang akan kau lakukan kepadaku, aku tidak akan mengizinkan pembangunan pabrik itu terjadi," ungkap Vira. Dan karena sudah kehabisan kata-kata, Mendagri pun mengatakan bahwa orang seperti Vira lah yang akan menjadi penyebab mengapa Rayalaseema menjadi daerah yang tertinggal. Mendengar itu, Vira pun marah lalu membentak Mendagri dengan mengatakan, "Jaga lidahmu, karena sampai saat ini aku tidak pernah salah dalam memotong bagian tubuh seseorang. Tapi jika kau salah berbicara, maka aku akan memotong tenggorokanmu," ungkap Vira, yang membuat Mendagri berkeringat dingin dan akhirnya memahami tentang seperti apa sosok dari Vira. Oleh karena itu, di dalam pertemuan tersebut, Mendagri pun tidak berani mengatakan apapun lagi, sampai di mana Vira menyelesaikan kata-katanya dan kemudian pergi. గొంతు కోస్తా నీయుణ్ణి గుండెల్లో పెట్టుకుంది రాయలసీమ అవిభక్త ఆంధ్రదేశానికి 6 ముఖ్య జాతి ఆత్మగౌరవం కోసం పిడికిలెత్తిన Di dalam pertemuan ini, intinya Mendagri ingin menunjukkan betapa tingginya posisinya di pemerintahan, dan dengan posisinya tersebut, dia ingin mengancam Vira untuk tidak ikut campur di dalam urusan pembangunan pabrik, karena izin dari sebuah pembangunan pabrik itu bukanlah di tangan Vira, melainkan di tangan pemerintahan. Namun justru Vira tidak memperdulikan posisinya yang bukan berasal dari pemerintahan, dan dengan keberaniannya dia menentang pembangunan pabrik tersebut, sehingga di dalam pertemuan itu bukan Vira yang dibuat takut, namun justru Mendagri lah yang ketakutan. Sehingga di malam harinya, Mendagri pun berencana untuk mengerahkan para polisi untuk menghabisi Vira. Dan dari si Ahul, Mendagri mengetahui bahwa Vira akan pergi ke daerah Bengaluru untuk menghadiri pernikahan dari Putri Sivaredi yang akan diadakan seminggu lagi. Oleh karena itu, Mendagri pun berencana untuk menghabisi Vira di Bengaluru dengan menyuruh si Pak Polisi untuk menyiapkan beberapa sniper untuk menembak Vira dari kejauhan. Sementara itu di keesokan paginya di kediaman Vira, dia bersama si Dapa sudah bersiap untuk berangkat ke Bengaluru. Namun tiba-tiba, telepon di rumah mereka berdering. Dan ketika Vira mengangkatnya, ternyata... Vira. Ternyata itu adalah telepon dari Minaksi yang membuat Vira sangat terkejut sekaligus terharu karena setelah sekian lama, Vira akhirnya bisa kembali mendengar suara orang yang dia cintai. Lalu, Minaksi meminta Vira untuk datang ke Istanbul.
Di mana Vira yang begitu bahagia mendapatkan telepon dari Minaksi, tanpa bertanya untuk apa Minaksi menyuruhnya ke Istanbul, Vira langsung mengatakan bahwa dia akan segera berangkat. Sehingga Vira pun mengatakan kepada si Dapa dan yang lainnya bahwa dia tidak jadi berangkat ke Bengaluru dan akan segera berangkat menuju Istanbul untuk menemui Minaksi. Singkat cerita, Vira pun sudah sampai di Bandara Istanbul dan disambut oleh Minaksi. Mbak Unawa. Lalu, setelah saling menyapa dan saling bertegur sapa setelah sekian lama, alangkah terkejutnya Vira ketika Jay? Ketika Minaksi memanggil Jay, yang membuat Vira akhirnya mengetahui bahwa ternyata selama ini dia mempunyai seorang anak. Oleh karena itu, Vira pun menjalani hari-harinya di Istanbul dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang tersayangnya. Lalu, di suatu malam, Vira bertanya kepada Minaksi tentang mengapa dia tidak memberitahu Vira selama ini bahwa Minaksi mempunyai anak dari Vira. Dan Minaksi menjawab bahwa keputusan Vira dahulu membuat Minaksi tidak kuasa untuk memberitahu Vira tentang kenyataan yang sebenarnya. Kemudian, Vira kembali bertanya, lalu apakah Jay tidak pernah bertanya di mana ayahnya? Tanya Vira, dan Minaksi menjawab bahwa Minaksi selalu membuat Jay merasa tidak perlu menanyakan hal tersebut, di mana hal itu membuat Vira termenung karena membayangkan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Minaksi selama ini dengan harus mengandung dan melahirkan serta membesarkan putranya seorang diri. Kemudian setelah itu, Vira menanyakan tentang alasan sebenarnya dari Minaksi meminta Vira untuk datang ke Istanbul, sehingga di sini Minaksi pun menjelaskan alasannya. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Vira bersama Minaksi mendatangi rumah kediaman orang tua Isha untuk membicarakan kelanjutan hubungan kedua anak mereka. Di mana di sana, sebelum berbicara lebih jauh tentang hubungan kedua anak mereka, Vira terlebih dahulu menjelaskan kepada Kang Kohar bahwa meskipun Vira dan Minaksi adalah orang tua dari Jay, namun mereka bukanlah suami istri, karena ternyata mereka berdua tidak pernah menikah. Jadi, dengan kenyataan seperti itu, apa Kang Kohar masih bersedia untuk menerima Jay sebagai menantunya? Tanya Vira. Dan meski terkejut mendengar pernyataan dari Vira, tapi Kang Kohar tetap bersedia menerima Jay dengan mengatakan, "Pak, Anda terlihat seperti perwujudan manusia yang kaya akan nilai-nilai budaya. Jadi, mengapa kami tidak bersedia menerima Jay?" ungkap Kang Kohar. Sehingga dengan Kang Kohar yang bersedia menerima Jay sebagai menantunya meski Jay ternyata adalah anak yang lahir di luar pernikahan ayah dan ibunya, pertemuan itu pun diakhiri dengan kebahagiaan karena kesepakatan kedua belah pihak untuk menikahkan kedua anak mereka. Kalian, కలిసాము దూరంగా బతుకుతున్నాం. Namun raut wajah Kang Kohar seketika berubah di saat Vira dan Minaksi telah pergi dari rumahnya, di mana Kang Kohar yang terlihat sangat kaget dan juga takut langsung pergi untuk minum obat dan mencuci mukanya untuk menenangkan dirinya, di mana ternyata Kang Kohar adalah investor asing yang dimaksud oleh Raj Gopal sebagai orang yang menjadi investor terhadap Pedi Ready di dalam pembangunan pabriknya, di mana di saat acara peletakan batu pertama pembuatan pabrik, Kang Kohar juga ternyata ada di dalam mobil yang ditumpangi oleh Pratap serta Pedi Ready dan menjadi orang yang akan meletakkan batu pertama di pabrik yang akan didirikan oleh Pedi Ready. Dan di saat Pratap serta Pedi Ready kabur melarikan diri dari Vira di hari itu, di saat sampai di kediamannya, Kang Kohar marah kepada Pratap dan Pedi. Karena setelah Kang Kohar menginvestasikan uang sebanyak 500 crores untuk pembuatan pabriknya, namun pembuatan pabrik tersebut harus batal karena digagalkan oleh Vira. Namun amarah Kang Kohar bisa diredakan karena Pratap berjanji bahwa dia akan menghabisi Vira dalam 10 hari. Oleh karena itu, Kang Kohar pun langsung menelpon Pratap dan memarahinya dengan mengatakan, "Kau bilang kau akan menghabisi Vira dalam 10 hari, tapi semuanya hanya omong kosong.
Apa kau tahu, Vira Simharedi sekarang ada di Istanbul. Dia baru saja datang ke rumahku, duduk di depanku, dan meminum segelas kopi, dan melamar putriku untuk menikah dengan putrinya. Beruntunglah, karena beberapa hari yang lalu, Vira tidak melihatku di dalam mobil, sehingga sekarang aku masih bisa hidup, ungkap Kang Kohar yang membuat Pratap sangat terkejut. Lalu, dengan penuh emosi, Kang Kohar menyuruh Pratap untuk datang ke Istanbul dan menghabisi Vira di sana. కాఫీ తాగుతూ నా కూతుర్ని వాడి కొడుక్కి పెళ్ళాడు నా ముందే కూర్చున్నాడు దర్జాగా కాలు మీద Dan kemudian setelah menutup teleponnya, Pratap mengatakan semuanya kepada Banumati bahwa Vira Simharedi sekarang berada di Istanbul bersama anak dan istrinya. Mendengar Vira yang mempunyai anak dan istri, Banumati pun semakin marah lalu mengatakan, setelah menghancurkan hidupku, berani-beraninya dia hidup bahagia bersama anak istrinya. Oleh karena itu, Banumati pun menyuruh Pratap untuk mempersiapkan seluruh pasukan tempur mereka dan bersiap pergi ke negara Turki esok hari. Sementara itu di kediaman Vira menelpon dan mengatakan kepada Sidava serta seluruh keluarganya di India tentang kenyataan bahwa Vira memiliki seorang anak dari Meenakshi yang sekarang sudah tumbuh dewasa, di mana hal itu membuat semua orang sangat bahagia. Kembali kepada Pratap dan keluarganya, di mana di sana dia sudah mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berangkat ke Istanbul untuk menghabisi Vira. Dan di sana Pedi memberikan sebuah ide kepada Pratap bahwa daripada harus susah-susah mengalahkan Vira untuk menghabisinya, lebih baik menembak dan menghabisi Vira dari kejauhan. Namun Pratap menolak ide tersebut karena menurut Pratap, membunuh dengan pistol itu bukanlah budaya dari Raya Lasima. Karena di Raya Lasima, yang disebut membunuh adalah dengan menikam musuhnya dengan sebuah senjata tajam dan tubuh mereka harus berlumuran darah dari si korban. Sementara itu di Istanbul, Kang Kohar sedang mendatangi pihak kepolisian untuk memberikan sogokan kepada mereka agar mereka tidak ikut campur dan membiarkan Pratap serta kelompoknya dalam melakukan aksi kejahatannya untuk menghabisi Vira. Dan Sidava yang mengetahui bahwa Pratap serta pasukannya telah berangkat ke Istanbul untuk menghabisi Vira, menelpon dan memberitahu Vira yang sedang berbelanja bersama Meenakshi, Jai dan Isa untuk persiapan pernikahan bahwa Pratap dan kelompoknya sudah berangkat ke Istanbul untuk menghabisi Vira. Mendengar itu, Vira menyuruh Sidava untuk tenang saja karena Vira akan membantai semua orang yang menyerangnya di sana. Oleh karena itu, Vira pun menghampiri Jai dan yang lainnya, lalu menyuruh mereka untuk melanjutkan berbelanja. Sementara Vira akan pergi sebentar karena ada sebuah urusan, ungkap Vira kepada Meenakshi dan yang lainnya. Di mana setelah Meenakshi dan yang lainnya meneruskan berbelanja, Vira pergi ke tengah lapangan di tengah kerumunan masyarakat di sana untuk menyambut kedatangan Pratap dan kelompoknya. Dan ketika Vira sedang menunggu kedatangan Pratap sambil meminum segelas teh di sana, Tiba-tiba seluruh pasukan Pratap datang dan menyerang Vira. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Di mana dengan diperhatikan oleh banyak orang asing dari negara lain, dengan sadis Vira membantai seluruh pasukan Pratap yang menyerangnya. Dengan kekuatan dan kehebatan yang sangat luar biasa dari Vira, pasukan Pratap pun dapat dikalahkan. Hal itu membuat prajurit Pratap yang masih tersisa ketakutan lalu melarikan diri. Dan Vira yang sudah sangat kesal kepada mereka, langsung mengejar karena tidak mau membiarkan mereka lolos kali ini. Namun ketika Vira sedang mengejar mereka, tiba-tiba Tiba-tiba Pratap muncul dengan membawa Meenakshi dan menyandranya. Dan melihat Pratap yang berani menyiksa Meenakshi di hadapannya, membuat Vira emosi dan bertekad kalau kali ini dia tidak akan memaafkan Pratap lagi dan akan menghabisinya. Sehingga ketika Vira berhasil membebaskan Meenakshi dari tangan Pratap, dengan penuh emosi Vira pun menghajar Pratap habis-habisan. Hal itu membuat Pratap tak berdaya.
Dan ketika Vira akan memenggal kepala Pratap, tiba-tiba Banumati, istri dari Pratap, menghentikan Vira dengan memanggil Vira sebagai kakaknya, di mana ternyata Banumati adalah adik perempuan Vira. Lalu Banumati memohon agar Vira melepaskan dan jangan menghabisi Pratap. Hal itu membuat Vira sangat senang karena akhirnya adiknya mau memanggilnya sebagai kakak. Sehingga Vira pun melepaskan Pratap dari cengkramannya. Namun ketika Vira yang teramat senang karena mendengar adiknya memanggilnya kakak, membuat Vira menjadi tidak waspada. Dan tiba-tiba Vira ditikam oleh Banumati. Namun meski begitu, Vira tidak mau menyerang balik Banumati dan membalas tikaman senjata Banumati dengan senyumannya. Sementara Minaksi yang melihat kejadian tersebut langsung berlari untuk mencari Jai. Sementara Banumati terus menikam Vira berkali-kali hingga Vira terkulai lemas tak berdaya. Setelah melihat kakaknya terkulai lemas tak berdaya, Banumati pun pergi bersama Pratap dan menatap Vira dengan penuh kebencian. Namun Vira tetap memandang Banumati dengan senyumannya sambil membayangkan kenangan Vira bersama Banumati dari sejak Banumati masih seorang bayi sampai Banumati menjadi wanita dewasa. Dan tak lama setelah itu, datanglah Minaksi bersama Jai dan Isa, di mana di sana melihat ayahnya yang sudah terluka parah, Jai pun berniat untuk mengejar Pratap dan yang lainnya. Namun Vira menghentikan Jai lalu menyuruhnya untuk duduk, di mana di sana Vira menjelaskan kepada Jai bahwa Banumati adalah adiknya. Dan setelah 30 tahun, akhirnya Vira bisa mendengar kembali adiknya memanggilnya kakak. Sehingga rasa bahagia Vira karena Banumati memanggilnya kakak itu lebih besar dibandingkan rasa sakit bekas tikaman senjata Banumati. Setelah itu, sambil menyalakan rokoknya, Vira berpesan kepada Jai, "Jai, tubuh ini adalah milik Raya Lasima. Jadi, tubuh ini harus dikeramasi di sana. Kau harus membawaku kembali ke Raya Lasima. Dan satu hal lagi, jaga adikku," ungkap Vira menyelesaikan kata-kata terakhirnya kepada Jai. Di mana setelah Vira mengatakan seluruh pesannya, Vira sang Superman tua sekaligus pahlawan daerah Raya Lasima pun meninggal dengan epik. Oleh karena itu, Jai, Minaksi, serta Isa pun membawa jasad Vira untuk dikeramasi di Raya Lasima, di mana alangkah terkejutnya Jai di saat melihat bagaimana penyambutan dari seluruh masyarakat yang menyambut kepulangan pahlawan mereka dengan berjuta kesedihan, karena orang yang selama ini memperjuangkan hak serta kebahagiaan mereka kini telah tiada. Sementara itu di tempat lain, Pratap mendatangi makam ayahnya dengan bahagia karena setelah 30 tahun lamanya, akhirnya dia berhasil menuntaskan dendamnya. Sehingga Pratap mengklaim bahwa sekarang ayahnya bisa beristirahat dengan tenang. Dan sekarang seluruh daerah Raya Lasima adalah miliknya. Karena mulai sekarang tidak akan ada orang lagi yang bisa menghentikannya untuk menguasai seluruh daerah Raya Lasima. Kembali kepada Jai dan yang lainnya, di mana setelah dia selesai mengkeramasi jenazah ayahnya di kediaman ayahnya, dia bertanya kepada si Dapa tentang mengapa ayahnya yang bahkan dianggap sebagai seorang pahlawan oleh seluruh masyarakat Raya Lasima, namun justru dimusuhi oleh Banumati yang merupakan adiknya sendiri. Mendengar itu, si Dapa pun menceritakan seluruh kisah masa lalu tentang Pira dan Banumati, sehingga kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback. Di mana di saat itu, Vira yang masih seorang bocil menyaksikan seorang wanita yang merupakan selingkuhan ayahnya melahirkan seorang bayi yang merupakan anak dari ayahnya. Dan bayi itu adalah Banumati. Sehingga dengan kata lain, Banumati adalah saudara seayah Vira, namun dari ibu yang berbeda. Namun meski begitu, Vira sangat menyayangi Banumati. Bahkan, dia sangat bahagia dengan kelahiran Banumati. Dan karena ibu Banumati meninggal di saat melahirkan Banumati, seorang diri Vira membesarkan Banumati dengan penuh kasih sayang, sehingga selain menjadi kakaknya, Vira juga berperan sebagai ayah dari Banumati.
Dan seiring dengan waktu, Vira serta Banumati pun tumbuh dewasa bersama dengan ikatan sebagai saudara yang saling menyayangi. Dan dengan kekuatannya, Vira tumbuh menjadi sosok yang tangguh, yang menjadi seorang pahlawan di desanya. Sehingga, dengan perlindungan dari Vira, desa Vira hidup dengan aman dan damai. Namun di sisi lain, desa tetangga Vira hidup di dalam penderitaan di bawah jajahan ayah Pratap Reddy yang merupakan seorang preman kejam bernama Ganggi Reddy. Dan inilah dia sosok dari Ganggi Reddy, ayah dari Pratap Reddy sang preman kejam yang merupakan pembunuh berdarah dingin. Namun di suatu hari, di saat Ganggi Reddy mengelilingi desanya, dia melihat seorang ibu-ibu beranak satu yang membuatnya tertarik. Sehingga Ganggi Reddy pun menyuruh Pratap anaknya untuk membawakan wanita tersebut kepadanya. Oleh karena itu, Pratap pun menculik wanita tersebut dan membawanya kepada ayahnya untuk dinikmati. Namun suami dan anak dari wanita tersebut yang tidak terima mendatangi kediaman Ganggi Reddy untuk menyelamatkan wanita itu. Namun justru karena hal itulah membuat Ganggi Reddy marah sehingga dia menyuruh Pratap untuk menghabisi suami dari wanita tersebut. Sehingga Pratap pun membawa suami wanita itu dan menghabisinya tepat di hadapan istrinya yang sedang akan diperkaos oleh Ganggi Reddy. Di mana istrinya yang merasa syok melihat suaminya meninggal, dia pun juga ikut meninggal karena syok. Sehingga pada akhirnya Ganggi Reddy pun tidak jadi memperkosa wanita tersebut karena dia keburu meninggal. Dan setelah suami istri tersebut meninggal dunia, anak dari mereka berdua yang bernama si Ujang masuk ke dalam dan melihat kedua orang tuanya telah meregang nyawa. Sehingga si Ujang yang marah dan ingin membalas dendam kepada Ganggi Reddy pun pergi ke desa tetangganya untuk meminta bantuan Vira Simhareddy untuk menghentikan kekejaman dari Ganggi Reddy. Karena sebelumnya si Ujang telah mendengar sebuah rumor tentang kehebatan dan kebaikan dari Vira Simhareddy. Dan kali ini dia ingin membuktikan rumor tersebut. Oleh karena itu dia pun berjalan sambil menangis menuju rumah Vira dan bertemu dengan si Dapa. Lalu menjelaskan semuanya kepada si Dapa. Sehingga singkat cerita, di saat di desa Ganggi Reddy akan diadakan sebuah ritual, namun karena kuil di desa tersebut ditutup oleh Ganggi Reddy, para pendeta di desa tersebut pun mendatangi rumah Ganggi Reddy untuk memohon kepadanya agar membukakan kuil dan meminta Ganggi Reddy untuk memulai pembukaan acara ritual tersebut. Namun ketika Ganggi Reddy yang tidak memperdulikan permintaan para pendeta tersebut dan menyuruh mereka untuk segera pergi, tiba-tiba Tiba-tiba si Ujang datang dan dengan berani melempar batu ke kamar Ganggi Reddy lalu mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir dari Ganggi Reddy karena kini Tuan Vira Simhareddy telah datang ke desa mereka untuk membumi hanguskan Ganggi Reddy. Sehingga jika hari ini kepalamu tidak terpenggal di tangannya, maka aku akan mengelilingi seluruh desa tanpa memakai pakaian, ungkap si Ujang kepada Ganggi Reddy yang membuat Ganggi Reddy sangat marah. Sementara itu di tempat di kuil yang ditutup oleh Ganggi Reddy, di saat semua masyarakat di desa sudah patah semangat karena mereka berpikir kalau mereka tidak akan bisa melakukan ritual karena kuil mereka ditutup, tiba-tiba semangat mereka pun kembali ketika melihat Vira Simhareddy datang ke sana. Kemudian Vira menyuruh si Dapa untuk membuka kuil yang dikunci tersebut agar ritual bisa dilakukan. Namun ketika si Dapa akan membongkar paksa kunci kuilnya, tiba-tiba Ganggi Reddy beserta seluruh prajuritnya datang dan dengan penuh amarah menyuruh anak buahnya untuk menyerang Vira. Dimana ketika para anak buahnya berhasil mengikat Vira, Ganggi Reddy pun tertawa karena merasa bahwa dia sudah menang. Namun tiba-tiba oleh karena itu pergedepukan pun terjadi. Dan lagi, seperti biasa, Vira bisa mengatasi dan membantai semua anak buah Ganggi Reddy dengan sangat mudah. Sehingga pada akhirnya, Vira pun berhadapan langsung dengan Ganggi Reddy serta Pratap Reddy. Di mana di tengah-tengah pertarungan, Ganggi Reddy menangkap si Ujang lalu melemparkannya kepada Pratap dan menyuruh Pratap untuk memenggal kepalanya. Namun Vira berhasil menyelamatkan si Ujang lalu merubah arah dari pedang yang sedang dipegang oleh Pratap dan
memenggal kepala Ganggiredi yang membuat Ganggiredi meninggal di hadapan banyak orang. Sehingga dengan itu, teror Ganggiredi terhadap seluruh masyarakat desa pun kini telah berakhir, yang membuat seluruh masyarakat menjadi berbahagia. Setelah itu, Vira yang berbelasungkawa atas meninggalnya Ganggiredi membuatnya mengampuni Pratav dan menyuruhnya untuk segera pergi sejauh mungkin meninggalkan desa. Sehingga dengan itu, ritual pun bisa diadakan dengan meriah. Dan karena kini Ganggiredi telah dikalahkan, kini Vira pun menjadi sosok pahlawan. Dan tidak hanya menjadi pahlawan di desanya serta di desa Ganggiredi saja, tapi seiring dengan waktu, Vira menjadi sosok pahlawan yang melindungi seluruh masyarakat Rayalasima dari berbagai macam kekejaman dan ketidakadilan. Hal itu membuat Vira menjadi orang yang paling dihormati dan menjadi orang yang paling dicintai oleh seluruh masyarakat. Dan di tengah-tengah kebahagiaan semua orang karena kini hidup dengan kedamaian, datanglah Minaksi yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di London, di mana ternyata Minaksi masih sepupu dari Vira, namun mereka saling mencintai dan berencana untuk menikah. Lalu Vira dan Minaksi pergi menemui Banumati yang saat itu sedang mengikuti lomba kabadi dan memenangkan lomba tersebut. Setelah sampai di rumah, si nenek berkata kepada Vira bahwa suatu hari nanti Banumati akan pergi ke rumah mertuanya. Jadi, sebaiknya Vira jangan terlalu memanjakannya agar nanti Banumati terbiasa hidup mandiri saat dia sudah tinggal di rumah mertuanya. Mendengar itu, Vira mengatakan bahwa Banumati kehilangan ibunya di saat dia terlahir ke dunia dan kehilangan ayahnya di saat dia masih sangat kecil. Jadi, seharusnya dia tidak pernah kehilangan apapun lagi di dunia ini. Oleh karena itu, aku akan memberikan apapun untuknya, sekalipun itu adalah hidupku, ungkap Vira. Mendengar itu, si nenek mengatakan, kalau begitu, carikan dia seorang suami yang baik, karena setiap wanita pasti memimpikan itu, ungkap si nenek. Sementara itu di tempat lain, setelah kematian ayahnya, Pratav berusaha mencari sekutu untuk membantunya membalaskan dendamnya kepada Vira. Namun karena semua orang takut akan kehebatan Vira, tidak ada seorang pun yang mau untuk membantu Pratav. Dan satu-satunya orang yang mau membantu Pratav adalah adik dari ibunya, yang dengan kata lain adalah pamannya, yaitu Pediredi. Kembali kepada Vira, di mana di saat itu dia datang ke kantor polisi untuk membebaskan para pemuda yang dididik dan disekolahkan oleh Vira sejak mereka masih kecil, yang saat itu ditahan oleh polisi karena terlibat perkelahian. Lalu Vira memarahi para pemuda tersebut karena setelah Vira berkorban menyekolahkan mereka semua agar menjadi orang-orang yang berpendidikan supaya bisa menjadi pelanjut generasi yang lebih baik, yang hidup dengan terpelajar tanpa perkelahian dan peperangan lagi. Namun nyatanya, para pemuda tersebut malah kembali melakukan peperangan yang membuat mereka ditahan oleh kepolisian. Mendengar itu, para pemuda tersebut menjelaskan kepada Vira, "Pak, Anda memang menyekolahkan kami, namun apalah daya, tidak ada lapangan pekerjaan di Rayalasima ini, sehingga kami tidak bisa bekerja. Itulah sebabnya kami menerima bayaran untuk berperang agar kami mendapatkan uang." Mendengar itu, Vira pun berpikir keras lalu mendatangi seseorang yang bernama Kang Udin, di mana di sana Vira menjelaskan kepada Kang Udin bahwa Vira berniat mendirikan sebuah pabrik agar para pemuda di Rayalasima bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mereka tidak harus berperang lagi untuk bisa mendapatkan uang. Dan untuk itu, maka Vira membutuhkan sebuah lahan luas yang terletak di daerah yang strategis untuk didirikannya sebuah pabrik. Di mana karena Kang Udin memiliki tanah seluas 100 hektar di daerah yang strategis, Vira pun mengajak Kang Udin untuk membarter tanah 100 hektar milik Kang Udin dengan tanah 200 hektar milik Vira namun terletak di daerah lain yang tidak strategis. Dan tidak hanya tanah, namun untuk membuat Kang Udin mau memberikan tanah 100 hektarnya, Vira pun menambah kesepakatannya dengan mengajak Kang Udin untuk menikahkan putra Kang Udin dengan Banumati, di mana tawaran tersebut disambut dengan baik oleh Kang Udin. Jadi pada intinya, Vira meminta Kang Udin untuk memberikan tanah 100 hektarnya kepada Vira, dan sebagai gantinya, Vira akan memberikan tanah dan juga adiknya untuk dijadikan seorang minantu oleh Kang Udin. Namun tanpa diketahui oleh Vira, ternyata Banumati telah berpacaran dengan anak dari si Dapa yang bernama Sekar. Dan karena Sekar tahu bahwa Vira telah menjodohkan Banumati, membuat Sekar terlihat sangat galau dan berusaha menjauhi Banumati. Sehingga Banumati pun menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Sekar. Lalu Sekar menjelaskan bahwa Banumati telah dijodohkan oleh Vira dengan anak dari Kang Udin. Di mana mendengar kenyataan tersebut, Banumati pun seketika juga menjadi galau.
Oleh karena itu, Banumati yang dibantu oleh Minaksi menjelaskan kepada Vira bahwa dia tidak ingin dijodohkan karena sebenarnya dia sudah mempunyai seorang pacar, di mana mendengar pernyataan dari Banumati membuat Vira sangat terkejut. ఇష్టపడుతున్నాను. ఎవరతను? Lalu, Vira menanyakan tentang siapa pacar Banumati, dan kemudian sambil menyuruh Sekar keluar, Banumati menjawab bahwa pria itu adalah Sekar, di mana kenyataan tersebut membuat Vira dan semua orang sangat terkejut. Terlebih Sidapa yang teramat sangat terkejut karena dia yang minder dengan perbedaan status sosial antara dia dan Vira, membuatnya merasa sangat malu mengetahui anaknya tengah berpacaran dengan Banumati. Sehingga Sidapa pun berniat memarahi Sekar anaknya, namun Sidapa dihentikan oleh Vira. Lalu, Vira memanggil Sekar untuk mendekat, dan setelah itu, dengan nada amarah serta membentak Sekar, Vira menanyakan tentang kebenaran perkataan Banumati, dan dengan ketakutan Sekar pun mengiyakan apa yang dikatakan Banumati, sehingga dengan raut wajah penuh amarah, Vira pun mendekati Banumati, dan tiba-tiba... నీకన్నా నాకు ఇష్టమైంది ఏమని? Tiba-tiba Vira tersenyum, lalu mengatakan, jika kau memang mencintai Sekar, maka menikahlah dengannya, karena tidak ada orang yang lebih aku sayangi selain kamu, adik perempuanku satu-satunya. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan tidak terhadap apa yang kamu sukai, ungkap Vira, yang membuat Banumati sangat terharu. Lalu, Vira memanggil Sekar dan mengatakan, aku mempercayakan adikku kepadamu, jaga dia dengan baik. Di mana mendengar semua itu, Sekar pun menjadi sangat bahagia. Namun tidak dengan Sidapa yang menolak hubungan anaknya dengan Banumati. Karena Sidapa merasa dia tidak pantas menjadi besan dari Vira yang merupakan orang kaya dan terhormat. Namun Vira justru tidak mempermasalahkan perbedaan kasta di antara mereka, lalu meyakinkan Sidapa yang membuat Sidapa menjadi sangat terharu dengan kebaikan Vira, lalu memeluknya. Sehingga di momen tersebut, semua orang pun menjadi berbahagia. ఎంగేజ్మెంట్ చేసేద్దాం, వెంటనే పెళ్లి. Oleh karena itu, Vira yang ditemani Sidapa pun kembali mendatangi Kang Udin untuk mengembalikan surat-surat tanahnya dan meminta maaf kepada Kang Udin karena Vira tidak bisa meneruskan kesepakatan mereka sebelumnya karena ternyata adiknya sudah mencintai pria lain. Namun karena tujuan Vira meminta tanah Kang Udin adalah untuk kesejahteraan rakyat Rayalasima dan bukan untuk pribadi Vira sendiri, Kang Udin yang baik hati pun tetap memberikan tanahnya kepada Vira meski Vira telah membatalkan perjodohan Banumati dengan putranya. Sehingga pada akhirnya meski kesepakatan mereka gagal, tapi Kang Udin tetap memberikan tanahnya kepada Vira untuk dibangunkan sebuah pabrik untuk kesejahteraan banyak orang. చాలా గొప్పది వీరసింహారెడ్డి, అది తప్పక తీసుకుంటే నేను మనిషినట్టు అవుతా. Dan singkat cerita, acara pertunangan antara Sekar dengan Banumati pun akhirnya digelar dengan meriah, sehingga dengan itu semua orang pun bersukacita dan berbahagia. Dan tak lama setelah itu, di Rayalasima diadakan sebuah perlombaan berburu yang selalu rutin diadakan setiap setahun sekali, di mana di dalam 6 tahun terakhir, Vira selalu keluar sebagai pemenang di dalam acara tersebut. Dan di tahun ini, Pratav akan menjadi penantang dari Vira Simhareddy, di mana Pratav sudah bersiap di arena perlombaan, sementara Vira masih di dalam perjalanan untuk menuju arena perlombaan. Namun tiba-tiba, jalan mereka dihalangi oleh sekawanan kerbau yang membuat Vira dan yang lainnya mau tidak mau harus berhenti terlebih dahulu untuk menunggu para kerbau-kerbau tersebut melintas. Dan ketika Vira sedang menunggu kerbau-kerbau tersebut melintas, tiba-tiba... Tiba-tiba Vira diserang oleh anak buah Pratav, di mana ternyata Pratav sengaja menghalangi perjalanan Vira agar Vira tidak pernah sampai ke arena perlombaan. Sehingga dengan itu, maka Pratav akan menjadi pemenang tanpa harus bertanding. Oleh karena itu, Vira pun harus terlebih dahulu melawan para penghadangnya untuk bisa meneruskan perjalanannya menuju arena pertandingan. Dan sayangnya, di dalam peperangan tersebut, nenek Vira terkena sebuah tembakan, sehingga
tanpa memperdulikan pertandingan dan tanpa memperdulikan membalas Pratap karena telah menjebak dan menyerangnya, Vira pun pergi ke rumah sakit terlebih dahulu untuk mengobati luka neneknya. Sementara itu di arena pertandingan, Pratap sudah mengumumkan bahwa tahun ini dialah juara perlombaannya karena Vira Simhareddy tidak kunjung datang. Namun Sekar yang tidak terima kalau Pratap menjadi juaranya, dia pun mencoba menantang Pratap untuk memperlambat waktu sampai Vira datang. Oleh karena itu, pertandingan menembak antara Sekar melawan Pratap pun dimulai. Namun pada akhirnya, setelah mencoba semampu yang dia bisa, Sekar pun harus kalah dari Pratap. Dan karena keberhasilannya dalam mengalahkan Sekar, Pratap pun menjadi sangat sombong, lalu mengolok-ngolok Sekar di hadapan semua orang dan memanggil Sekar sebagai seorang banci, di mana Pratap dan anak buahnya berteriak-teriak mengatakan bahwa calon menantu dari Vira Simhareddy adalah seorang banci. Sehingga hal itu menjadi pukulan telak bagi mental Sekar, yang membuat Sekar merasa terhina, merasa dipermalukan dan sangat marah kepada Pratap. Sehingga membuat Sekar mabuk-mabukan dan marah-marah serta menggerutu memanggil-manggil nama Pratap dengan penuh emosi sambil menembak-nembakan senjata yang dia pegang ke berbagai arah. Dan sial bagi Sekar, tanpa sengaja peluru yang dia tembak-tembakan ke berbagai arah ternyata mengenai seseorang yang membuat orang tersebut meninggal di tempat. Di keesokan harinya, jenazah Suri orang yang tidak sengaja tertembak oleh Sekar pun akan dikeramasi. Dan di sana, Vira yang mengetahui kejadian itu begitu sangat marah kepada Sekar. Namun di saat Vira akan memberikan sebuah hukuman kepada Sekar, Vira dihentikan oleh istri Suri itu sendiri, serta seluruh masyarakat yang meminta Vira untuk memaafkan Sekar. Karena selain Sekar tidak sengaja melakukan itu, Sekar juga akan segera menikah dengan Banumati. Namun Vira yang menganggap bahwa Sekar memanglah bersalah, tetap memberikan hukuman kepada Sekar dengan mencambuk Sekar di hadapan semua orang lalu mengatakan bahwa Sekar telah membuat Vira kecewa. కాసేపట్లో కాలి బూడిదవుతుంది. Di mana hal itu membuat Sekar semakin merasa bersalah dan memegang erat kaki almarhum Suri sambil menangis. Singkat cerita, di keesokan harinya, semua masyarakat dihebohkan dengan Sekar yang telah meninggal karena gantung diri, di mana hal itu menyisakan kesedihan yang sangat mendalam di hati Sidapa dan istrinya, termasuk Banumati yang merupakan orang yang sangat mencintai Sekar. Sehingga Vira yang melihat berjuta kesedihan di wajah adiknya pun mencoba mendekatinya untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba Banumati menghempaskan tangan Vira yang memegangnya. Lalu dengan teramat sangat marah Banumati mengatakan bahwa gara-gara Vira Sekar meninggal dunia. Di mana di sini Banumati mengira bahwa Vira sengaja menghukum Sekar di hadapan semua orang untuk menjatuhkan mental serta harga diri Sekar. Sehingga dengan begitu Sekar akan melakukan bunuh diri. Di mana alasan Vira membuat Sekar bunuh diri adalah karena sebenarnya Vira tidak sudi kalau Banumati akan menikah dengan anak dari pembantunya sendiri. Itulah sebabnya di saat semua orang bahkan meminta Vira untuk mengampuni Sekar atas kematian Suri, tapi Vira tetap menghukum Sekar, ungkap Banumati. Tidak hanya itu, tapi bahkan Banumati mengira bahwa sebenarnya kasih sayang Vira selama ini kepadanya adalah palsu. Karena sebenarnya Vira tidak pernah menyayangi Banumati, karena mereka hanyalah saudara tiri. Dan alasan mengapa Vira merawat serta membesarkan Banumati hanyalah untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, ungkap Banumati. Oleh karena itu, dengan semua anggapan negatifnya terhadap Vira, Banumati pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Vira dan berjanji kalau dia akan membalas dendam atas kematian Sekar kepada Vira. Di mana perkataan dari Banumati tersebut membuat hati Vira begitu sakit karena bisa-bisanya adiknya sendiri bahkan tidak mempercayainya. Sehingga Vira tidak menjawab sepatah kata pun ungkapan dari Banumati dan hanya bisa terdiam dengan merasakan berjuta kesakitan. Setelah ditinggal pergi oleh adiknya sendiri, Vira pun kembali pulang ke rumahnya dengan berjuta kesedihan di hatinya. Dan Minakshi yang mengetahui kedatangan Vira tanpa mengetahui permasalahan yang sedang Vira hadapi, berniat memberikan kejutan dengan akan memberitahu Vira tentang kehamilannya yang baru saja dia ketahui.
Namun ketika mereka berdua akan berbicara, Meenakshi melihat Vira yang sedang menangis bersedih. Sehingga sebelum Meenakshi membicarakan semuanya, Meenakshi terlebih dahulu memberikan kesempatan bagi Vira untuk mengungkapkan apa yang ingin dia katakan. Di mana di saat itu, Vira mengatakan bahwa sekarang Vira telah dianggap musuh oleh Bhanumati, adiknya sendiri yang paling dia sayangi. Lalu, Vira juga mengatakan bahwa karena sekarang Bhanumati sudah kehilangan cinta sejatinya untuk selama-lamanya, maka sudah tidak mungkin lagi bagi Bhanumati untuk hidup bahagia bersama orang yang dia cintai. Oleh karena itu, agar semuanya adil dan impas, Vira mengatakan bahwa Vira juga tidak boleh hidup bersama orang yang dia cintai, agar sama seperti Bhanumati. Sehingga, dengan berat hati Vira pun menyuruh Meenakshi untuk pergi jauh meninggalkannya dan jangan pernah kembali lagi, tanpa Vira sempat mengetahui bahwa Bhanumati sedang hamil anaknya. Sehingga pada akhirnya, Meenakshi pun harus pergi meninggalkan Vira, orang yang sangat dia cintai, bersama seluruh kenangannya, tanpa bisa memberitahu Vira terlebih dahulu bahwa dia sedang mengandung anak Vira. విసిచ్చినప్పుడే మన పెళ్ళి ఇక్కడున్నా నువ్వు నాతోనే ఉంటావు. Namun hal yang paling tidak terduga adalah untuk bisa membalaskan dendamnya, Bhanumati mendatangi kediaman Pratav Reddy dan mengajaknya untuk bekerja sama dalam menghabisi Vira. Tidak hanya itu, tapi untuk melindungi Pratav agar Vira tidak bisa membunuhnya, Bhanumati pun mengajak Pratav untuk menikah dengannya. Sehingga dengan Pratav yang telah menjadi suami Bhanumati, meski berkali-kali Pratav gagal menghabisi Vira dan selalu kalah oleh Vira, tapi Vira selalu memaafkan Pratav dan membiarkannya untuk pergi. Karena jika Vira menghabisi Pratav, maka itu artinya Vira akan membuat adiknya sendiri menjadi seorang janda. Dan kabar tentang pernikahan Bhanumati dengan Pratav Reddy itu membuat Vira dan seluruh keluarganya terguncang dengan kesedihan. Kembali kepada Pratav yang sedang berbahagia karena bisa menikahi seorang wanita cantik dan menggoda. Namun ketika Pratav bermaksud mengajak Bhanumati untuk melakukan ritual malam pertama, tiba-tiba చంపిరా కుంది సంసారం కోసం. Tiba-tiba Bhanumati menghempaskan tangan Pratav lalu mengatakan, "Aku menikah denganmu bukan bertujuan untuk berumah tangga, tapi untuk membalas dendam, di mana dengan kau yang menjadi suamiku, Vira tidak akan bisa menghabisimu dan akan selalu mengampunimu di saat kau gagal menghabisinya. Sehingga dengan begitu, kau mempunyai banyak kesempatan untuk mencoba lagi setelah kau gagal menghabisinya." Lalu Bhanumati mengatakan, "Di saat nanti kau sudah berhasil menghabisi Vira dan membawakanku darahnya, di sanalah Bhanumati akan mau menjadi istri sesungguhnya bagi Pratav dan akan melayani Pratav." Oleh karena itu, untuk bisa segera membuat Bhanumati melayaninya, dengan penuh amarah Pratav pun pergi ke rumah Vira untuk menghabisinya. Tapi dengan sangat mudah Vira bisa mengalahkan Pratav. Namun meski begitu, Vira tidak menghabisi Pratav dan melepaskan Pratav karena dia tidak mau membuat adiknya menjadi janda. Dan begitulah kisah tentang Vira, di mana semenjak hari itu, Vira yang telah ditinggalkan oleh Bhanumati serta Meenakshi, hidup seorang diri dengan mendedikasikan hidupnya untuk kebahagiaan banyak orang, sementara dia sendiri menderita karena ditinggalkan oleh adik dan juga kekasihnya. రెడ్డి అందరిలాంటి మనిషి కాదు. లపట్ట కట్టిన నరసింహలు సంతోషాలు అన్నీ వదిలి ఒంటరిగా మిగిలి. Dan begitulah akhir dari cerita Sidapa, di mana dari cerita ini kita bisa mengetahui mengapa Bhanumati sangat membenci Vira dan mengapa Meenakshi tidak jadi menikah dengan Vira. సింహారెడ్డి సీమ కోసం బతికి. Sementara itu di kediaman Pratav yang merasa sudah tidak akan ada lagi orang yang menghalangi mereka, dia ingin bersantai dulu setelah berhasil menghabisi Vira dan ingin melakukan ritual suami istri dengan Bhanumati untuk menagih janji Bhanumati. Sehingga Pratav mendelegasikan si Ahul untuk menyelesaikan permasalahan pabrik. Kembali kepada Jai, di mana saat Jai sedang merenung membayangkan kenangan singkat bersama ayahnya, dia didatangi oleh Sidapa yang membawakan tiket pesawat kepadanya, di mana Sidapa mengatakan bahwa tidak aman bagi Jai untuk terus tinggal di Rayalasima, mengingat Rayalasima merupakan kawasan berdarah yang sangat berbahaya. Sehingga Sidapa menyuruh Jai untuk segera membawa ibunya dan juga Isa untuk kembali ke Istanbul setelah upacara kematian Vira selesai. వీరసింహారెడ్డి
Sementara itu di keesokan harinya, Rajgopal kembali mendatangi kediaman Vira dan setelah melakukan ritual terhadap arwah Vira, Rajgopal mengajak Jai mengobrol dan mengatakan bahwa Vira Simharedi ibarat seorang dewa pelindung. Dia berdiri di garis terdepan untuk melindungi Rayalasima beserta masyarakatnya dan dia memberikan Rajgopal kepercayaan untuk mengelola pabrik yang dia dirikan dan berkat perlindungan dari Vira Simharedi, Rajgopal bisa menjalankan pabriknya dengan aman. Namun kini, Vira Simharedi sudah tidak ada lagi, sehingga kini tidak akan ada orang yang bisa melindungi Rajgopal lagi untuk menjalankan pabriknya dengan aman. Oleh karena itu, kini Rajgopal yang sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Fedi serta Pratap Freddy berniat menyerah dan akan memberikan pabriknya kepada mereka, lalu kembali ke Delhi. ఈ జనానికే కాదు ఇక నా రుణం తీరిపోయింది. Dan setelah mengatakan semuanya kepada Jai, Rajgopal pun pergi ke pabrik untuk menandatangani surat penyerahan pabriknya. Meski di sana, semua masyarakat berteriak melarang Rajgopal memberikan pabriknya. Karena itu, sama saja dengan menghancurkan kesejahteraan seluruh masyarakat Rayalasima. Namun karena Rajgopal sudah tidak memiliki pilihan lain lagi, dia pun dengan sangat terpaksa menandatangani suratnya, lalu menyerahkan surat tersebut kepada Kang Kohar. Namun ketika Rajgopal akan memberikan surat pelimpahan pabriknya kepada Kang Kohar, tiba-tiba Tiba-tiba Jai datang untuk menghentikan pelimpahan pabrik yang telah diperjuangkan oleh ayahnya tersebut, di mana hal itu membuat si Ahul marah lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Jai. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Dan di tengah-tengah pertarungan, datanglah Sidapa yang menyaksikan bagaimana Jai menghajar para anak buah Pratap. Di mana melihat keberingasan Jai, Sidapa seakan melihat sosok dari Vira Simharedi. Dan pada akhirnya, Jai berhasil menghentikan penyerahan pabrik yang dibuat oleh ayahnya dahulu dengan membantai seluruh prajurit Pratap dan menghabisi si Ahul tepat di saat mobil Pratap dan juga Pedi datang ke pabrik, di mana dengan keberanian dan keberingasan Jai membuat seluruh masyarakat kembali bangkit dan mau berdiri di belakang Jai untuk melawan Pratap. Sehingga ketika Pratap menantang Jai untuk bertarung, dia dihentikan oleh Pedi karena dengan banyaknya masyarakat yang berdiri di belakang Jai, tidak mungkin bagi mereka untuk menang. Oleh karena itu, Pratap hanya bisa menahan emosinya di saat Jai mengoceh kepadanya dan mengatakan bahwa Pratap hanyalah seorang pria culun yang hanya bisa bersembunyi di belakang seorang wanita untuk mengalahkan ayahnya. Dan setelah mengatakan itu, Jai pun pergi. బంధువులకి ఫోన్ చేసుకో బానిసల్ని పోగేసి ఐ డిఫాల్ట్ నువ్వు మగాడివి అయితే బై మిస్టేక్. Kemudian setelah itu, Sidapa yang telah menyaksikan bagaimana kehebatan Jai, dia pun membawakan sandal milik Vira, lalu memberikannya kepada Jai dan mengatakan bahwa ternyata Vira Simharedi belumlah meninggal, karena Vira Simharedi ada di dalam diri Jai. Dan setelah itu, Sidapa memasangkan sandal Vira kepada Jai sebagai tanda bahwa Jai adalah penerus perjuangan Vira. Oleh karena itu, semua orang pun bersuka cita menyambut kembalinya pahlawan mereka yang baru. Sementara itu di kediamannya, Pratap marah-marah karena emosi dengan ucapan Jai yang mengatakan bahwa Pratap adalah laki-laki culun dan pengecut karena hanya bisa bersembunyi di belakang Banumati untuk bisa mengalahkan Vira Simharedi. Dan di saat Pratap sedang mabuk karena marah, Banumati lewat ke hadapan Pratap, sehingga Pratap pun memanggil Banumati lalu menggaploknya. Setelah itu, Pratap mengatakan bahwa dia bukanlah seorang pengecut seperti yang dikatakan Jai, karena sejak awal Pratap tidak pernah bermaksud memanfaatkan Banumati untuk balas dendamnya. Lalu, Pratap yang mabuk dan emosi menjelaskan semuanya kepada Banumati bahwa sebenarnya Prataplah orang yang telah menghabisi Sekar, sehingga kita pun dibawa ke dalam sebuah flashback di mana di saat Sekar merenung sendirian setelah dia dihukum di hadapan semua orang oleh Vira, Sekar dihampiri oleh Pratap dan di sana Pratap mengajak Sekar untuk bekerja sama dan membalaskan dendam kepada Vira yang telah mempermalukan Sekar. Namun ternyata Sekar menolak tawaran Pratap dan mengatakan, "Hidupku ini hanya untuk Vira Simharedi. Mau dia memujiku atau dia menghukumku, dia tetaplah seorang pahlawan," ungkap Sekar sambil mencekik Pratap.
Oleh karena itu, Pratap pun menghabisi Sekar lalu menggantungnya di pohon agar semua masyarakat mengira bahwa penyebab Sekar meninggal adalah Vira. Di mana kenyataan tersebut membuat Banumati terduduk lemas karena ternyata dia sudah salah sangka terhadap kakaknya sendiri yang padahal sangat menyayanginya. Setelah itu, Pratap meneruskan perkataannya bahwa tadinya Pratap tidak mengira kalau Banumati akan semarah itu kepada Vira, bahkan mendatangi Pratap untuk bekerja sama menghabisi Vira. Namun karena semua itu terjadi, Pratap pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabisi Vira, di mana setelah menjelaskan semuanya, Pratap mengatakan, "Jadi, jangan pernah katakan bahwa aku hanya bersembunyi di belakangmu, karena nyatanya kecerdasanku lah yang membuatku menang," ungkap Pratap menyelesaikan kata-katanya. Dan dengan semua kenyataan yang baru saja dia ketahui, Banumati pun kembali ke rumah Vira untuk menemui Jai. Jayasimareddy! Di mana di sana Banumati mengatakan bahwa dia adalah orang paling bodoh karena bisa-bisanya dia meragukan kakaknya sendiri dan mengira bahwa kakaknya lah orang yang telah menghabisi kekasihnya. Padahal selama ini kakaknya sangat menyayanginya. Bahkan di saat aku menikamnya di Istanbul, dia membalas tikaman yang aku berikan dengan senyumannya. Setelah itu, Banumati mengatakan bahwa Prataplah orang yang sebenarnya telah menghabisi Sekar lalu menggantungnya untuk memfitnah Vira. Kemudian Banumati meminta Jai untuk berjanji bahwa dia akan membalas perlakuan Pratap dan menghabisinya. Sementara Banumati, dia yang merasa tidak pantas untuk hidup setelah kejahatan yang telah dia lakukan, mengatakan bahwa dia akan menyusul kakak tersayangnya untuk meminta maaf. Dan setelah itu, Banumati pun melakukan bundir. Singkat cerita, Jai dan seluruh keluarganya pun telah selesai mengkremasi jenazah dari Banumati. Setelah itu, Jai berniat menaburkan abu Banumati di samping abu ayahnya ditaburkan, agar mereka bisa kembali bersama. Namun di saat Jai sedang berjalan menuju tempat di mana abu ayahnya ditaburkan untuk menabur abu bibinya, tiba-tiba Jai diserang oleh Pratap Freddy, sehingga Jai pun menitipkan abu bibinya kepada si Dapa dan dengan penuh amarah berjalan untuk melayani orang yang telah menyebabkan ayah dan bibinya meninggal. Oleh karena itu, gedebukan. Setelah menghajar beberapa anak buah Pratap, Jai pun berhadapan 1 lawan 1 melawan Pratap dan memenggal kepala Pratap. Sehingga dengan itu, peperangan antara kelompok Pratap melawan kelompok Jai pun dapat dihentikan. Dan dengan kematian Pratap, Rayalasima pun kembali damai di bawah perlindungan seorang pahlawan baru bernama Jayasimareddy yang merupakan anak dari Virasimhareddy. Dan dengan perasaan nanggung karena tidak diperlihatkan bagaimana nasib dari Kang Kohar, film pun sudah berakhir. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.